Oke, di video kali ini gue akan ngebahas tentang literasi keuangan. Jadi tonton sampai habis ya, karena ilmu ini sangat bermanfaat dan informasi ini sangat berguna untuk kalian yang sedang berjuang dalam menghadapi finansial. Oke, let's go. Bayangin, kamu dikasih duit 100 juta di hari ini. Kira-kira uang itu bisa merubah kamu atau hidup kamu lebih baik nggak ya? Atau malah habis dalam sekejap? Jawabannya tergantung satu hal, yaitu adalah literasi keuangan. Banyak orang yang pikir bahwa literasi keuangan itu cuma nabung dan investasi. Apakah itu benar? Padahal lebih dari itu, karena ini adalah skill dari hidup. Nah, yuk kita kumpas tuntas literasi keuangan, supaya dan apakah hidup kamu bisa berubah dengan memahami literasi keuangan ini. Literasi keuangan itu adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola uang dengan secara bijak. Isinya mulai dari hal-hal yang sangat dasar. Oke, akan gue jelasin di video ini. Yang pertama, jelas ngerti cash flow, yaitu uang masuk dan uang keluar. Yang kedua adalah bedain keinginan dan juga kebutuhan, mana yang lebih penting. Yang ketiga adalah ngerti nabung, ngerti investasi, dan ngerti cara mengelola utang dengan baik dan juga bijak. Kalau diibaratkan, literasi keuangan itu kayak kompas di perjalanan hidup. Makanya penting banget buat tahu dan paham dan gimana sih cara mengelolanya. Nah, itu sebenarnya penting banget. Makanya dengerin video ini sampai habis, karena ini ilmu yang sangat bermanfaat buat kalian. Tanpa kompas, kamu bisa aja jalan lebih kencang dan berlari lebih kencang, tapi arah kamu malah salah. Oke, kenapa hal ini bisa terjadi dan kenapa literasi keuangan itu penting? Karena uang itu ada di setiap aspek kehidupan kita. Mau sekolah, mau kerja, mau punya rumah, mau punya anak, mau punya tabungan, mau pensiun, semua itu butuh uang. Dan itu butuh yang namanya ilmu literasi keuangan. Masalahnya, banyak orang itu yang pinter di sekolahan dan juga jago di kantor atau di kerjaan, tapi stres gara-gara keuangan atau karena ilmu mereka kurang atau nggak tahu literasi keuangan. Jadi ya mereka stres, gaji bulanan cepat habis, dan juga kebutuhan dan keinginan makin banyak. Semua itu bukan karena kurang pintar kok, tapi cuma karena kurang tahu dan kurang paham apa itu yang namanya literasi keuangan dan bagaimana cara penerapannya di kehidupan sehari-hari, dan gimana sih cara kebiasaan literasi keuangan ini bisa nempel di diri kita. Contohnya, punya gaji 10 juta per bulan, tetapi dalam setiap bulannya malah defisit karena nggak ngerti cara atur cash flow dengan baik dan juga surplus dengan baik. Yang ada cash flow minus dan juga negatif, yang menyebabkan keuangan dalam bulanan itu terganggu dan membuat kita menjadi stres. Ujung-ujungnya itu terjerat dalam utang, bukan karena kita nggak pintar, tapi kita kurang dalam memahami cara mengatur uang dengan yang baik dan juga bijak. Serta kalau literasi Anda itu rendah, dampaknya sangat banyak. Apa aja sih dampaknya? Oke, bakal saya bahas di sini. Yang pertama adalah selalu ngerasa bahwa gaji itu kurang. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah di gaya hidup. Gimana sih? Ya kalau belum mampu ya udah cukup segitu aja gaya hidupnya gitu. Yang kedua adalah gampang terpancing dengan pinjaman online dan terjerat dalam utang konsumtif. Yang ketiga jelas, yaitu susah nabung, apalagi buat investasi. Dan yang paling parah itu adalah hidup dari pay to paycheck. Jadi hidup per bulan itu dari gaji ke gaji. Itu yang paling bahaya di finansial. Makanya penting literasi keuangan. Kalian pernah dengar nggak? Kayak ada orang yang dapat pesangon itu gede, tapi di dalam 2 bulan terakhir dia mendapat pesangon, uangnya habis gitu aja. Dan itu adalah contoh nyata
Betapa pentingnya literasi keuangan buat seseorang atau buat pribadi. Makanya tonton video ini sampai habis. Dan juga kalau kamu punya literasi keuangan dengan baik, dampaknya itu sangat-sangat positif dan sangat-sangat bermanfaat untuk kalian yang sudah melakukan aksi ini dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari kalian. Kamu bisa bedain mana prioritas dan yang mana keinginan. Yang kedua, jelas cash flow kamu selalu surplus dan selalu sehat. Itu bisa disisihkan untuk nabung atau investasi ke berbagai instrumen. Kalau ingin investasi ke diri sendiri itu juga lebih baik. Contohnya seperti membeli buku dan membeli e-course, membeli pelatihan skill dan segala macam yang berhubungan dengan investasi layar ke atas. Yang ketiga, kamu jelas punya dana darurat. Jadi lebih tenang ketika ada keadaan yang tak terduga atau resesi atau segala macam bencana dan butuh berobat ke rumah sakit, cara mendesak atau apapun yang sebenarnya musibah ya jatuhnya ya. Dan yang keempat adalah yang paling penting, kamu punya kendali penuh atas hidupmu dan bukan dikendalikan oleh uang atau kertas yang bernama fiat money ini. Jadi, literasi keuangan ini bukan bikin kamu pelit, tapi bikin kamu merdeka, bebas dalam mengambil keputusan, tanpa takut kantong Anda kosong. Singkatnya, literasi keuangan ini adalah skill kemampuan bertahan hidup yang harus dipunyai semua individu dan semua orang. Karena apa? Karena seberapa besar kamu berpenghasilan dan punya pendapatan tinggi, tapi kalau kamu nggak pinter ngatur dan nggak pinter mengelola keuangan kamu, itu tetap aja habis dan bakalan gitu-gitu terus. Makanya video ini gue buat kalian yang ngerasain kayak gitu. Mulai dari habit yang kecil, catat pengeluaran, pahami cash flow, catat cash flow, uang keluar, uang masuk, lalu sisihkan buat tabungan dan juga belajar buat investasi. Taruh di reksadana pasar uang minimal 3-6 pengeluaran. Itu sudah cukup membuat hidupmu lebih stabil. Jadi, tunggu apa lagi? Mulai dari detik sekarang, menit sekarang, jam sekarang, hari ini, dan kapanpun itu harus mulai dan take action. Oke, pertanyaan buat kamu nih. Kalau harus suruh nilai literasi keuanganmu dari angka 1 sampai 10, kamu di nomor berapa? Tulis di kolom komentar ya. Kita sama-sama belajar dalam literasi keuangan ini. Dan jangan lupa untuk subscribe. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Saya Nanda Bramantia, pamit undur diri.